Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Tia, masih di dalam pembelajaran IPA ya. Untuk materi kelas 7, yang pertama nanti kita akan mempelajari objek IPA dan pengamatannya. Nah, ini anak-anak kompetensi dasar. Kalian bisa baca sendiri ya, kompetensi dasar di dalam materi ini. Yang kedua adalah indikator pencapaian kompetensi. Jadi, kompetensi apa yang kita peroleh setelah mempelajari materi ini? Yang pertama adalah dapat menjelaskan pengertian pengukuran. Yang kedua, dapat membandingkan satuan baku dan tidak baku. Yang ketiga, dapat menjelaskan pengertian besaran pokok. Keempat, dapat menjelaskan pengertian besaran turunan. Nah, kita masuk ya ke objek IPA. Objek IPA itu apa? Jadi objek IPA itu seluruh benda yang ada di alam dan interaksinya satu sama lain. Saya ulangi lagi, objek IPA itu benda-benda yang ada di alam dan interaksi satu sama lain. Contohnya apa? Yang namanya benda-benda di alam berarti kan benda yang ada di sekeliling kita ya, di alam kita ya. Contohnya apa? Matahari, makhluk hidup. Makhluk hidup berarti antaranya tumbuhan, hewan, manusia, ya kan? Selain itu, apa Bu? Batu Bu. Batu masuk karena apa? Benda-benda yang ada di alam masih termasuk. Nah, gimana interaksinya satu sama lain? Nah, maksudnya begini anak-anak, contohnya ya, tanaman dengan cahaya matahari, dia melakukan interaksi, ya, digunakan untuk apa? Untuk menghasilkan energi, untuk memperoleh makanan, gitu ya, dengan cara apa? Fotosintesis. Nah, objeknya yang mana? Objeknya ya, tanaman dan sinar matahari. Paham ya anak-anak? Berinteraksi, ya, melakukan kegiatan yang sama, berinteraksi ya, saling mempengaruhi. Itu. Nah, selanjutnya di sini adalah objek yang dipelajari di dalam IPA. Jadi objek tadi kan benda ya. Jadi benda-benda apa yang dipelajari di dalam IPA? Nah, di dalam gambar ini ya, ini termasuk objek IPA bagian kecil. Jadi ada objek-objek IPA yang bagian kecil dipelajari di dalam IPA. Yang pertama adalah bakteri, ya. Yang kedua adalah virus. Nah, ini virus yang terkenal sekarang ini, ya. Jadi, virus apa, Nana? Iya, virus corona. Nah, kedua ini, ya, bakteri maupun virus tidak bisa kita lihat dengan mata langsung gitu ya, harus dengan bantuan alat. Mengapa? Karena bagiannya terlalu kecil sekali sehingga mata kita tidak bisa melihat secara langsung. Dengan cara apa Bu? Dengan alat bantu. Kira-kira alat bantunya apa Nana? Iya, betul. Alat bantunya adalah mikroskop ya. Yang ketiga adalah atom. Atom di sini adalah bagian terkecil dari suatu zat atau benda, sangat kecil ya. Nah, selanjutnya dilihat gambarnya adalah objek IPA ya, yang bagiannya cukup besar. Contohnya apa? Yang pertama laut gitu. Laut di dalamnya ada air, ada batu karang, ada hewan gitu ya. Nah, yang berinteraksi bekerja sama secara kompleks, makanya benda-benda yang besar. Terus di sini yang kedua matahari ya, karena matahari cukup besar bendanya, objeknya. Ya, yang kedua di sini tanaman, hewan dan antariksa. Antariksa berarti di dalamnya ada planet, ada satelit, ada lagi anak bintang. Nah, itu termasuk benda-benda objek yang cukup besar gitu ya. Nah, apakah kita bisa melakukan penyelidikan pada objek IPA? Tentu saja bisa. Kita bisa melakukan objek-objek IPA di sekeliling kita. Dengan apa? Dengan mengamati benda-benda di
sekeliling kita gitu ya. Nah, kita masuk ke penyelidikan IPA. Apakah kita bisa mempelajari, mengamati, dan menyelidiki objek IPA? Jawabannya apa tadi? Bisa ya. Yang pertama adalah kita melakukan pengamatan. Jadi kita mengamati ya, bagaimana melihat ukurannya, bentuknya gitu ya. Intinya memanfaatkan panca indera kita. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga adalah membuat hipotesis. Hipotesis itu adalah memperoleh jawaban sementara. Yang keempat, merancang percobaan. Kita merancang percobaan dulu. Yang kelima, mengumpulkan data. Kita mengumpulkan data baik data kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu bentuk angka, kalau kualitatif tidak dalam bentuk angka gitu ya. Nah, selanjutnya adalah menganalisis data dulu. Menganalisis data, lanjut menyimpulkan. Nah, untuk menyimpulkan ini, jika percobaan kalian ya sama dengan hipotesis yang kalian buat, berarti percobaan kalian, penyelidikan kalian berhasil. Namun, kalau dalam kesimpulan itu kalian hipotesisnya berbeda gitu ya. Jadi, kesimpulan berbeda dengan hipotesis kalian tentukan tadi di awal, maka percobaan kalian itu tidak berhasil gitu ya. Terus bagaimana Bu kalau tidak berhasil? Apakah langsung sudahlah nggak mau menyelidiki lagi? Tidak. Jika percobaan kamu tidak berhasil sesuai hipotesis yang kamu tentukan di awal, maka kamu harus mengulangi lagi dari percobaan awal. Salahnya letaknya di mana, kita teliti lagi gitu ya. Nah, langkah-langkah ini disebut metode ilmiah. Jadi metode ilmiah langkah-langkahnya dari pertama sampai terakhir, dari pengamatan sampai menyimpulkan gitu ya Nana. Nah, manfaat apa kita mempelajari IPA? Jadi manfaatnya sangat banyak. Yang pertama, menyelesaikan masalah. Contohnya bagaimana? Bagaimana kita melihat gitu ya, di sekeliling kita ada air yang keruh. Ya, ada air keruh. Nah, dengan kita mempelajari IPA, manfaatnya kita bisa begini loh cara menjernihkan air dengan cara menyaring gitu ya, atau kita melakukan penyulingan sehingga menghasilkan air yang bersih. Nah, itu adalah manfaat mempelajari IPA. Yang kedua, berpikir logis dan sistematis ya. Jadi pemikirannya logis, tidak berdasarkan mitos gitu ya, dugaan-dugaan, tetapi berpikir logis dan sistematis. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Jelas gitu ya. Contoh, mengapa tumbuhan itu bisa tumbuh ya? Bisa menghasilkan buah, dan buah itu bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Nah, itu contoh meningkatkan kualitas hidup. Atau kita bisa, ternyata tumbuhan itu bisa tumbuh gitu ya. Kita bisa menggunakan memperbudayakan tumbuhan-tumbuhan untuk dimanfaatkan kita sendiri gitu. Nah, selanjutnya, nah kita sudah masuk ke pengukuran anak-anak ya. Pernah melakukan pengukuran? Pernah. Contoh kalian melakukan pengukuran apa? Yang paling mudah lah yang kalian lakukan. Ya, contohnya itu gini nak. Kamu mengukur tinggi badan kalian, berat badan kalian, panjang meja. Nah, itu namanya pengukuran ya. Pengukuran itu apa? Kegiatan membandingkan satu besaran yang diukur dengan alat ukur yang dipakai sebagai satuan. Ya, saya ulangi lagi. Pengukuran itu kegiatan membandingkan ya suatu besaran yang diukur. Besaran itu apa? Bisa panjang, bisa berat, bisa massa ya, yang diukur dengan alat ukur dipakai sebagai satuan. Contohnya apa kalian bisa mengukur? Yang pertama, tinggi badan. Ya, tinggi badan, massa tubuh, panjang meja, ya, umur dan lain-lain gitu.
Nah, yang ketiga adalah segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Jadi, segala sesuatu yang bisa diukur itu disebut besaran. Meja bisa, karena meja apa? Bisa diukur. Oh, bisa besaran. Berarti besarannya apa? Panjang, gitu ya. Terus, berat. Berat tubuh Andi 35 kilogram. Termasuk besaran tidak? Besaran, karena apa? Ada berat. Berat itu bisa diukur. Segala sesuatu yang bisa diukur disebut besaran. Nah, selanjutnya, satuan yang digunakan sebagai pembanding disebut jadi satuan itu digunakan pembanding di dalam pengukuran. Jadi satuan itu sebagai tempat pembanding ya, pembanding di dalam pengukuran. Dari sini paham ya, Anak? Nah, di sini ada contoh ya. Panjang meja adalah 50 cm. Ingat, tentukan besaran, tentukan angka, dan tentukan satuan. Ya. Nah, panjang meja, kalian berpikir, oh panjang itu bisa diukur. Segala sesuatu yang bisa diukur disebut besaran. Paham anak-anak? 50 di sini adalah angka. Sentimeter disebut satuan atau pembanding. Oh, berarti 50 cm sebagai pembanding. Pembanding apa? Satuannya ukuran panjang, gitu ya. Coba contoh yang lain. Nah, Valentino Rossi melaju pada lintasan MotoGP dengan kecepatan 81,2 km per jam. Nah, tentukan mana besaran, mana angka, dan satuan. Nah, besaran dilihat pada soal ini. Mana yang bisa diukur? Ya, betul. Yang bisa diukur adalah kecepatan, berarti besaran. Kalau 281,2 berarti angka ya. Nah, atau nilai. Satuan berarti sebagai pembanding kilometer per jam.